Ketika kalian memiliki bisnis, kalian harus memperhatikan apa aja sih kendala-kendala yang kalian harus hadapi. Halo teman-teman, gue Wedia. Kembali lagi dengan gue Mimin. Kali ini ada review buku yang berbeda dari yang lain, yaitu Praktek Keberlanjutan Bisnis dan Keunggulan Operasi. Wow, ini bisnis atau operasi ya? Jadi penasaran apa sih isi buku ini? Nah, jadi di sini dia memiliki arti judul, yaitu menggambarkan praktek-praktek keberlanjutan bisnis. Nah, kalian tahu nggak sih penulisnya ini ada 3. Nah, yang pertama yaitu Prijo Hutomo, lalu Sugiarto Sumario, lalu yang ketiga ada Wahyu Priyatna Afan. Jadi penulis yang pertama dan yang kedua adalah Prijo Hutomo dan Wahyu Kristina Afandi. Mereka adalah para insinyur, praktisi senior, dan mantan manajer lapangan di beberapa perusahaan migas dan penasihat bumi multinasional di Indonesia. Lalu yang ketiga ada Sugiarto S. Citra Mojo. Selain pernah juga selama belasan tahun menempuh karir di beberapa perusahaan migas, konsultan IBRD, World Bank, dan pernah mengabdi lama sebagai pegawai negeri sipil. Ternyata mereka bertiga telah menulis buku yang berjudul Praktek Keberlanjutan Bisnis dan Keunggulan Operasi ini. Nah, apa sih buku ini? Apa yang ada di dalam buku ini? Tentang buku ini yaitu buku kecil ini berisi bahan ajar yang ditujukan bagi para mahasiswa sains. Wow, bisnisnya orang-orang sains nih. Ayo, siapa yang masuknya IPA pada saat SMA? Kalian wajib baca buku ini ya, biar jadi memiliki gelar seperti mereka. Sebelum kita mengulas isi buku di dalamnya, kalian bisa untuk subscribe channel ini dulu, lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian juga biar nggak ketinggalan video-video dari gue Mimin. Nah, kita lanjutin ya. Praktek keberlanjutan bisnis dan keunggulan operasi ini, dia adalah model keunggulan operasional atau operational excellence yang dirangkum para penulis dari pengalaman lapangan mereka. Di atas hanya perlu 4 tahap bisa mencapai kematangan atau maturity suatu sistem operasi. Tahap yang pertama, penguatan praktek dasar etika bisnis, moralitas profesional industri bagi landasan budaya berkelanjutan atau sustainable culture. Tahap-tahap yang kedua dan 3 perlu kesiapan implementasi sistem-sistem menuju mutu ISO 9001, ISO 9001, manajemen lingkungan ISO 14001, manajemen tanggung jawab sosial ISO 26001, manajemen kesehatan dari keselamatan kerja ISO 45001. Sepanjang tahap-tahap tersebut harus diperkuat kompetensi profesional, direksi, kepemimpinan, lapangan, akuntabilitas atau tanggung jawab, dan kompetisi profesional para pekerja termasuk kontraktor ya. Juga sepanjang tahap harus dilaksanakan pengelolaan risiko sistem tanggap darurat secara kontinu. Pada tahap 4 perlu dilakukan evaluasi kinerja menyeluruh untuk perbaikan berkelanjutan. Makin penasaran apa sih buku ini? Dia itu pengantar dan studi kasus implementasi sistem manajemen industri hidrokarbon dan panas bumi. Dan ini masih edisi yang pertama loh. Lihat covernya, unik gak sih? Ya,
Unik kan? Dia itu terbagi dua untuk tulisannya serta gambarnya. Di sini ada memiliki 8 bab. 8 bab. Jadi yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada etika bisnis dan moralitas profesional industri. Yang ketiga, potensi bahaya dan sistem tanggap darurat kontinu. Yang keempat, pemahaman sistem manajemen terpadu K3LH untuk operator dan kontraktor. Yang kelima, ada pemahaman aplikasi sistem manajemen terpadu K3LH. Yang keenam, ada pelaporan keberlanjutan bisnis. Yang ketujuh, ada sistem manajemen keberlanjutan terpadu berbasis risiko khusus untuk kontraktor. Yang kedelapan, ada rangkuman untuk tahapan implementasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi di bab pendahuluan, yaitu pengenalan dasar-dasar praktek manajemen industri yang beretika dan menyentuh akuntabilitas para pemimpin industri di lapangan. Pengenalan industri, energi, fosil, hidrokarbon atau minyak dan gas bumi atau migas. Dan pengenalan industri energi terbarukan, panas bumi. Pemahaman konsep-konsep praktis tentang identifikasi potensi bahaya dan manajemen risiko. Lalu yang kedua, ada etika bisnis dan moralitas profesional industri. Alasan-alasan moralitas agama dan filosofi kemanusiaan, dan akhirnya tuntutan warga negara mengharuskan pemerintah suatu negara atau daerah pimpinan industri untuk menegakkan bisnis dan industri yang melaksanakan etika berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Asimilasi, asosiasi industri, perhimpunan para profesional serikat pekerja. Lalu ada potensi bahaya dan sistem tanggap darurat kontinu. Insiden-insiden fatal yang mendatangkan maut dan derita atau cedera bagi para ratusan atau bahkan kadang-kadang ribuan orang. Banyak terjadi di kilang-kilang yang besar, pabrik, petrokimia, erupsi sumur, pengeboran liar, atau blowout yang bisa berujung ledakan, kebakaran, longsor, banjir, lumpur seperti lumpur lapindo ataupun kebakaran pada pabrik ataupun kecelakaan pada saat pekerjaan. Lalu yang keempat, ada pemahaman sistem manajemen terpadu K3LH untuk operator dan kontraktor. Pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi standar dunia untuk sistem manajemen terpadu keselamatan dan kesehatan kerja atau ISO 45001 dan manajemen lingkungan yaitu ISO 14001. Dan sejak lama industri energi fosil migas dan terbarukan atau panas bumi telah mengenal dan melaksanakan sistem-sistem serupa di lapangan. Lalu yang kelima, ada pemahaman aplikasi sistem manajemen terpadu K3LH. Regulasi dan arahan pemerintah tentang sistem manajemen lindungan lingkungan di Indonesia dapat dikatakan cukup kuat, mengingat Undang-Undang Pengelolaan Hidup dan peraturan-peraturan pemerintah sudah mulai ditegakkan lagi sejak tahun 1988. Diskusi dalam bab ini mencangkup contoh-contoh kasus implementasi studi lingkungan yang harus dilaksanakan sebelum penyusunan sistem manajemen lingkungan yang sebenarnya juga diadopsi dari standar internasional ISO 14001. Lalu yang bab ke-6 ada pelaporan keberlanjutan bisnis. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang aktif melaporkan hasil dan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan tingkat global, Global Sustainable Development Goals. Pemangku kekuasaan di provinsi, daerah, dan sektor industri telah meminta lembaga-lembaga dan institusi dalam pengawasannya untuk memenuhi ketentuan pelaporan keberlanjutan bisnis masing-masing. Wow, ternyata sudah harus ada laporannya juga ya.
Lalu bab ketujuh, sistem manajemen keberlanjutan terpadu berbasis risiko khusus untuk kontraktor. Sistem manajemen keberlangsungan. Sistem manajemen keberlangsungan. Sistem manajemen keberlanjutan terpadu terdiri dari sistem-sistem manajemen mutu, manajemen kesehatan dan kesehatan kerja, atau ketiga, manajemen lingkungan, lalu lingkungan, ekologi, dan sosial. Penerapan pendekatan berbasis risiko, terutama konsep RBBSE, yaitu Risk Based Behavior, Safety, and Environment. Bertujuan agar tenaga kerja dapat aktif terlibat dan peduli akan K3LL secara sukarela. Yang kedelapan, rangkuman untuk tahapan implementasi. Seperti nampak pada diagram terlampir, para praktisi di lapangan umumnya telah memberikan tahapan pelaksanaan praktek-praktek terbaik yang dijelaskan di setiap bab atas sebelumnya. Apabila setiap tahap biasanya memerlukan waktu 1 tahun lamanya. Tentunya selama 1 tahun pertama, kegiatan industri hanya melakukan akulturasi bisnis dasar, yaitu program-program pelatihan atau imersi etika bisnis, moralitas, dan kompetensi profesional dalam industri. Oke, mungkin kesimpulan dari buku ini yaitu ketika kalian memiliki bisnis, kalian harus memperhatikan apa aja sih kendala-kendala yang kalian harus hadapi. Nah, di dalam buku ini itu semua menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ketika kalian memiliki bisnis, apalagi bisnis yang besar ya. Perhatikan juga keselamatan para kontraktor kalian atau pekerja kalian. Semoga dengan membaca buku ini kalian lebih memahami apa itu arti pegawai dan kontraktor. Nah, jika kalian masih penasaran dengan isi buku ini, tentu aja yang saya bacakan tadi nggak cuma itu aja kok. Di dalam buku ini pastinya lebih banyak untuk mengenali apa aja yang harus kalian perhatikan terhadap pegawainya. Jika kalian ingin membeli buku ini, kalian bisa beli aja langsung di website kita, yaitu www.goepedia.com, atau kalian bisa klik link yang ada di bawah ini ya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, kalian harus banget untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk tetap mendapatkan video-video selanjutnya atau informasi-informasi dari gue Mimin. Salam dari gue Mimin, sampai jumpa.